Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang keteguhan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tetap bertahan saat datang Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Banyak riwayat yang menjelaskan seputar kehamilan ibunda Nabi SAW, Aminah. Seperti dikutip dari buku Jalan Damai Rasulullah karya Fuad Abdurrahman, bahwa Aminah kerap didatangi orang-orang dalam mimpi yang menyampaikan salam dan mengabarkan bahwa Aminah sedang mengandung manusia teragung, penghulu para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, ketika purnama memancarkan sinarnya dengan terang, sekali lagi Aminah mendengar suara berkata, "Tidak lama lagi kamu akan melahirkan tokoh umat ini. Kalau dia lahir, berdoalah memohon perlindungan untuknya kepada Yang Maha Esa dari semua yang iri hati, dan namailah dia Muhammad." Suatu hari, Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah menantunya. Dia meminta Aminah untuk bersiap-siap keluar dari rumah seperti kebanyakan wanita kaumnya pada waktu itu, menuju bukit-bukit atau gunung-gunung Makkah untuk melindungi diri dan kandungannya dari kejahatan Abraha dan pasukannya. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah, namun Aminah merasa berat meninggalkan rumahnya. Dia bersikeras untuk tetap tinggal di rumah. Dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari kejahatan Abraha karena sedang mengandung janin pemimpin umat ini. Hal itu mungkin merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepadanya. Dalam pertemuannya dengan Abdul Muthalib, Abraha berkata, "Wahai pemuka kota Makkah, aku datang tidak untuk memerangi kalian. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Tuhan-Tuhan kalian. Jika kalian tidak menghalangi keinginanku, aku tidak akan memerangi kalian. Jika kalian menghalangi, perang akan pecah antara kita, dan kalian tidak akan mampu melindungi rumah Tuhan-Tuhan kalian." Abdul Muthalib dengan kecerdasannya menjawab, "Kami tidak akan menghalangi ambisimu untuk menghancurkan Ka'bah. Kami tidak menginginkan perang. Ka'bah ini adalah rumah Allah yang dibangun Ibrahim, kekasih Allah. Kami akan menyerahkan urusan Ka'bah di antara engkau dan Allah. Jika Tuhan Ibrahim menghendaki, Dia akan menjaganya dan mencegah ambisimu. Sesungguhnya rumah ini memiliki Tuhan yang akan melindunginya darimu." Selanjutnya, Abdul Muthalib meminta 200 ekor unta miliknya yang sebelumnya dirampas oleh Abraha. Abraha heran lalu bertanya, "Mengapa engkau memintaku untuk mengembalikan 200 unta milikmu dan tidak membela rumah Tuhan-Tuhan kalian?" Dengan percaya diri, Abdul Muthalib berkata, "Karena aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah itu ada Tuhannya sendiri yang akan menjaganya." Penduduk Makkah telah bersiap mengungsi ke celah-celah bukit dan gunung untuk menghindari kejahatan Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib berjalan menuju Ka'bah. Dia lalu memegang gantungan di pintu Ka'bah, berdoa dengan keras, dan diikuti orang-orang. "Wahai Tuhan, aku tidak mengharap bantuan kepada selain Engkau, wahai Tuhan. Cegahlah mereka dari rumahmu. Sesungguhnya musuh rumah ini adalah musuhmu. Maka cegahlah mereka yang akan menghancurkan tempat tinggalmu. Jangan sampai salib mereka menang. Kekuatan mereka adalah musuh kekuatanmu. Semua pasukan dan gajah mereka datang dari negeri mereka." Hampir semua penduduk Makkah meninggalkan kota Makkah. Mereka berhamburan menyelamatkan diri. Namun Aminah binti Wahab bertahan di rumahnya.
Aminah sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi rumahnya dari kejahatan pasukan Abraha, dan ternyata benar dugaan Aminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana busuk Abraha. Mereka menyuruh gajah-gajah mereka untuk menyerang Ka'bah, tetapi semua gajah tidak mau berjalan, kendati dipukul atau dirayuh dengan lembut sekalipun. "Hadapkanlah gajah itu ke arah Sam, mungkin dia akan bergerak," teriak salah seorang dari mereka. Baru sedikit saja mereka menghadapkan gajah itu ke arah Sam, tiba-tiba gajah sudah bergerak dengan cepat. Mereka lalu menghadapkan kembali gajah itu ke arah Ka'bah, tetapi lagi-lagi gajah itu bergeming. Begitu berulang-ulang. Sejurus kemudian, ketika panas menyengat, mereka melihat gumpalan awan hitam bergerak ke arah mereka. Tentu saja mereka gembira dan mengira hujan akan turun. Gumpalan hitam itu mendekati mereka, dan ternyata itu adalah burung-burung yang menjatuhkan batu-batu hitam panas ke arah mereka. Dalam sekejap, tubuh-tubuh mereka terbakar. Batu-batu itu masuk ke atas kepala dan menembus keluar dari telapak kaki mereka. Mereka bergelimpangan mati sambil berteriak histeris. Tubuh mereka terkoyak-koyak laksana daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 5. Abraha sendiri tertimpa batu itu dan tidak mampu menolaknya. Namun, itu tidak membuatnya terbunuh. Dia hanya terluka dan berdarah. Lalu dia terjatuh dari gajahnya dengan darah bercucuran. Allah menghendaki ia tidak mati saat itu, agar peristiwa itu menjadi peringatan baginya. Abraha dinaikkan ke atas gajah dan meninggalkan medan pertempuran. Abraha mati sebelum sampai ke Yaman, dan Ka'bah pun tetap berdiri megah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan mujizatnya dengan melindungi Ka'bah dari rencana Abraha yang jahat. Aminah yang yakin pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berada di rumahnya sepanjang peristiwa tersebut. Kepercayaan dan keyakinannya terbayar dengan baik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan upaya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Di balik kisah ini terdapat beberapa hikmah yang sangat berharga. Pertama, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Allah mampu melindungi apapun yang Dia kehendaki, bahkan ketika situasinya tampak tidak mungkin. Kedua, kepercayaan dan keyakinan. Aminah memperlihatkan keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam menghadapi ancaman besar. Hikmahnya adalah bahwa kepercayaan yang teguh pada Allah dapat memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Ketiga, doa sebagai senjata. Doa Abdul Muthalib adalah contoh kuat tentang bagaimana doa dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi kesulitan. Doa yang tulus dan penuh keyakinan dapat menggerakkan tangan Allah untuk melindungi dan membantu. Keempat, pesan tentang kekuatan spiritual. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kekuatan spiritual seperti keimanan dan doa dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam menghadapi permasalahan dunia. Kelima, kebijaksanaan dalam penyelesaian konflik. Abdul Muthalib menunjukkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik dengan Abraha. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya mencari penyelesaian damai bahkan dalam situasi sulit. Kisah ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tapi juga nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, membimbing kita untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.